Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, qala muallif rahimahullahu taala babu la, bab tentang la. La maksudnya la nafiyatu lil jins. La nafiyatu lil jins. La yang menafikan jenis. La yang menafikan jenis. I'lam, ketahuilah, anna la, sesungguhnya la itu tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharat an-nakirata walam takarrar walam tatakarrar la nahwa la rajula fid dari. Kata pengarang rahimahullah taala, bab tentang la. Inilah al-nafiyatu lil jins. Ketahuilah bahwasanya la ini menasabkan nakirat, an-nakirat, ini menasabkan isim-isim nakirah. Bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Idza basyarat an-nakirata. Kalau la ini langsung basyarat an-nakirata. Ini langsung berhadapan dengan isim nakirah itu. Walam tatakarrar la. Dan la-nya tidak terulang. Contohnya la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Nah, perhatikan kata rajula. Kata rajula di situ sebagai isimnya la. Isimnya la. Sedangkan fiddari, kata fiddari itu adalah jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Ya, dia muta'alliq, ada kaitannya dengan khabar yang mahdhuf, takdiruhu mawjudun. Jadi takdirnya la rajula mawjudun fiddari, tidak ada laki-laki ya, yang ada. Ini tidak ada laki-laki mawjud, ya, ada di dalam rumah. Tidak ada laki-laki yang ada di dalam rumah. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik. La ini beramal dengan amalan inna. Ya. Dia beramal dengan amalan inna dengan beberapa syarat. Ya. La ini beramal dengan amalan inna dengan beberapa syarat. Artinya, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak beramal. Seperti amalnya inna. Afwan. La ini beramal amal inna, ya, kalau terpenuhi beberapa syarat. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat, maka dia tidak beramal dengan amalnya inna. Yang pertama, dia harus, ya, isimnya harus nakirah. Isim sharih yang nakirah. Seperti rajul tadi di atas. Nah. Yang kedua, isimnya itu langsung bersambung dengannya. La rajula, langsung la dan rajul, ya, antara la dan isimnya itu tidak ada pemisahnya. Nah, yang kedua, yang ketiga, khobarnya pun harus nakirah. Makanya di situ khobar, baik khobarnya sharih, ya, atau muhawwal, ditahwil. Tahwil, ya, dari kata hawwala, yuhawwilu tahwilan. Nah, yang keempat, syarat yang keempat, la-nya, ya, la-nya tidak terulang. La-nya tidak terulang. Itu syaratnya. Nah,
Baik. Lanjut. Kata beliau rahimahullah, nanti sekalian kita ini ya, kita bacakan dulu matanya. Antum terjemahkan saja. Fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib tikraru la. Kalau isimnya atau la ya, tidak langsung bertemu dengan isimnya, maka wajib dirofakkan dan wajib diulangi la. Ya. Nahwa contohnya la fid dari rajulun wala imra'atun. Baik, coba lihat di apa namanya? Di papan tulisnya, akhi. La rajula fid dari. La rajula fid dari. Yang pertama isimnya harus nakirah. Yang kedua dia langsung bertemu dengan la. Khabarnya pun nakirah. Kita takdirkan di situ ada maujudun. Setelah itu yang keempat ya, yang ketiga khabarnya nakirah, dan yang keempat harus bertemu langsung dengan la-nya. La-nya tidak terulang ya. Jadi khabar nakirah harus bertemu langsung ya. Kemudian khabarnya isimnya harus nakirah, kemudian harus bertemu langsung dengan la, khabarnya pun harus nakirah, dan yang keempat la-nya tidak terulang. Ya. Kalau seandainya isimnya ya, diperantarai antara la dan isimnya diperantarai oleh satu kata atau dua kata, maka harus dirofakkan. Contoh ini, la, kita datangkan fit dari ya, rojulun, wajib. Ya. La fit dari rojulun, dan harus diulangi la-nya. Wala imro'atun. Nah, baik. Paham ya? Perhatikan di sini antara la dan rajulnya itu dipisah dengan fiddar. Baik. Lihat matanya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa in takarrarat la, kalau la-nya terulang di blok biar kelihatan. Nah, kalau fa in takarrarat la, kalau la-nya terulang, jaza i'maluha wa ilgha'uha, maka boleh diamalkan, yakni diamalkan isimnya menjadi fathah ya, sebagai isim inna, sama seperti isim inna, wa ilgha'uha, dan boleh juga dilepaskan, tidak diamalkan. Ya, dibiarkan, tidak diamalkan. Fa in syi'ta qulta, maka jika engkau ingin kau katakan la rajulun fid dari wala imra'atun. La rajulun fid dari wala imra'atun. Ya. La rajulun, tidak ada laki-laki di rumah, wala imra'atun, tidak pula perempuan. Perhatikan la-nya terulang. Ya. Lanjut. Wa in syi'ta qulta,
Jika kau ingin, ada lagi lanjutannya, ada itu lanjutannya. Nggak ada. Nah, berarti kurang PDF-nya antum ini. Ada? Nggak ada, Ustaz, langsung bab Langsung. ada. Iya. Nah, itu harusnya ada itu. Coba stop. Ya itu. Nah, ini harusnya fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Wa in syi'ta qulta la. Nah, jadi salah ya itunya, matannya ini harusnya fa in takarrarat la jaza imaluha wa ilgha'uha. Jadi dia sebutkan dulu fa in syi'ta qulta, maka jika engkau inginkan engkau katakan la rajula fid dari wala imra'ata, begitu harusnya. Nah, baru setelah itu wa in syi'ta, dan jika engkau ingin, ya engkau katakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Jadi di situ ada yang terhapus ya. Nah, inilah antum pentingnya belajar dengan guru. Ya, pentingnya antum belajar dengan guru. Kalau antum tidak belajar dengan guru, antum baca sendiri, ya, antum akan salah, keliru. Nah, mangkana syekhuhu, mangkana kitabuhu syekhuhu, maka barang siapa yang kitab adalah gurunya, kathura khata'uhu, maka akan banyak salahnya. Ala kulli hal. Minta di papan tulisnya. Coba shoot di papan tulis. Baik. Pokoknya antum catat saja. Ini terpenuhi syarat. Contoh yang pertama ini terpenuhi syarat. Contoh yang kedua ini tidak terpenuhi syarat. Contoh yang ketiga juga tidak terpenuhi syarat. Contohnya la rajulun fid dari wala imra'atun, karena terulang ilahnya. Ya, terulang la-nya. Ya. Perhatikan. Kalau la-nya terulang seperti ini, ya, dan isimnya langsung ketemu dengan la, maka boleh antum baca la rajula fid dari wala imra'ata. Artinya i'mal, diamalkan. Ya. Ya, boleh juga antum katakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Pertama kita katakan tidak memenuhi syarat. Ya. Kalau memenuhi syarat ya tidak boleh baca imra'at, tidak boleh baca rajulun, harusnya rajula, kan begitu. Jadi boleh diamalkan, boleh juga tidak. Nah, karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang harus dipenuhi? La-nya tidak boleh berulang. La-nya tidak boleh berulang. Di sini kalimat ini la-nya berulang. Bagaimana cara kita terjemahkan? Tidak ada laki-laki di dalam rumah, tidak ada pula perempuan. Maksudnya tidak ada laki-laki dalam rumah, tidak ada pula perempuan. Ya, kalau mau disingkat, tidak ada laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Nah, begitu. Nah, insyaallah ta'ala. Kemudian ini sudah paham ya? Sampai di sini ada yang sampai di sini ada yang tidak paham? Tafadhol, bertanya. Baik, kalau tidak yang bertanya, ya. Isimlah, kita lanjut ya. Tidak ada yang bertanya, berarti semuanya paham. Sekarang kita lanjut. Isimlah itu ada 3 jenis. Bisa mufrad yang dimaksud di sini ma laisa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Masuk dalamnya ya musanna, jama,
jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan seterusnya. Nah, isimnya la yang pertama mufrad. Al-mufradu. Nah, ya. Mufrad isimnya la mufrad, maksudnya mufrad ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dia bukan mudhaf, ya mufradnya tunggal, maksudnya katanya tunggal, ya. Bukan mudhaf, bukan pula syabihan bil mudhaf. Berarti apa? Kalau seandainya musanna, ya musanna. Kalau jamak ya jamak. Nanti jamaknya tergantung jamak taksir, jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Ya. Nah, kalau seandainya ya, kalau seandainya isim la-nya adalah mufrad, maka hukumnya dia wajib dimabnikan di atas nasab. Nah, di atas nasabnya. Ya. Coba ya, kita datangkan la rajula. La rajula fid dari. Nah, la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Baik. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Kalau musannanya gimana? La rajulani. Rajulani. La rajula La rajulaini. Hah? Perhatikan Ikhwan, kalau mufrad isim la-nya mufrad, maka dia hukumnya dimabnikan di atas apa dia dinasobkan. Taib rojulun di sini rojulun, kalau nasobnya apa? Dengan apa? rajul. Dengan fathah. Rajulani. Ya kan? Dengan fathah. Ya. Dia mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Taib kalau dua laki-laki, Ya, rajulaini. taib la rojulaini. La rojulaini. Ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum belum paham, bilang ya, antum nggak paham. Nanti kita jelaskan sampai antum paham. Oh, no. Nah, musibahnya itu kalau antum nggak paham, tapi antum nggak paham, dirinya antum nggak paham. Ah, itu musibah. Antum, makanya saya tanya tadi, antum paham nggak? Kalau antum paham, kita lanjut. Kalau antum nggak paham, kita pahamkan antum sampai antum paham. Isimla, sekarang kita bahas tentang isimla. Isimla itu ya ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama dia mufrad. Contoh mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, bukan mudhaf, bukan pula yang mirip dengan mudhaf. Ya, maksudnya dia tunggal di situ, katanya tunggal. Walaupun musanna atau jamak. Nah, contohnya kita ambil yang jamak, ya. Kita sudah sebutkan ya, isim la itu mansub, dia mabni di atas apa yang dia mabni di atas apa yang dia dimansubkan dengannya, dinasobkan dengannya. Rajulun dia mansub dengan fathah, maka kita baca la rajula. Baik, rajulani dua laki-laki dia mansubnya dengan ya. Ya, maka kita katakan la rajulaini fiddari. Baik, sekarang kita datangkan jamaknya. Jamaknya apa, ikhwan? Rajul. Rijal. Rijal. Rijalun. Ya, rijalun. Rijalun fiddari. Seorang laki-laki dalam rumah atau para laki-laki dalam rumah. Kita datangkanlah nafi lil jins yang menafikan jins. Berarti apa? Rajula. La La. rijala. La rijala fiddari. La rijala fiddari. Nah, kalau saya ganti umpamanya di sini
Salihatun. Nah, gimana nih, Ikhwan? La solihati. La Hah? solihati. Apa? La La solihati. solihati. Nah. La salihatin fid dari. Baik. La salihati fid dari. Tidak ada wanita-wanita yang soleh dalam rumah itu. Jadi tidak ada jenis lagi wanita soleh. Tapi kalau wanita yang soleh ada, bisa jadi ada. Nah, apa nih? Jenis laki-laki berarti tidak ada. Jenis perempuannya berarti tidak ada. Nah, baik. Adapun kalau dia mudhaf, ya, kalau dia mudhaf, maka dia dinasabkan dengan fathah, ya, dinasabkan dengan fathah atau yang menggantinya. Ya. Contohnya, contoh mudhaf talibu ilmin, talibu ilmin. Talibu ilmin fid dari. Ya. Kita katakan la taliba ilmin fid dari. Talib di situ sebagai isimnya la. Nah, itu kalau dia mudhaf. Bagaimana kalau syabihan bil mudhaf? Ini bentuk yang ketiga. Jadi mufrad, mudhaf. Bentuk yang ketiga adalah syabihan bil mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Nah, contohnya apa? La mustaqiman haluhu bainan nas. La mustaqiman haluhu bainan nas. Saya hapus ya. La rajula fil dari. Yang kedua, mudhaf. La taliba ilmin fid dari. Contohnya syabihan bil mudhaf. La mustaqiman la mustaqiman haluhu dari. Nah, la mustaqiman haluhu fid dari. Nah, syabihan bil mudhafnya mana? Mustaqiman haluhu.
mustaqiman haluhu. Haluhu di sini ini secara i'rab fa'il. Fa'ilun, karena mustaqiman ya. Mustaqiman itu dia beramal-amal fi'ilnya. Ya, mustaqim fa'il yang beramal, isim fa'il yang beramal amalan fi'ilnya. Tapi dia secara i'rab mustaqiman ya sebagai isimnya la. Isimnya la. Nah, Ustaz boleh nanya Ustaz. betul. Itu yang lam mustaqiman itu dengan tanwin ya Ustaz ya? Kenapa? Yang lam mustaqiman itu dengan tanwin ya? Ya, ditanwin. Ditanwin karena dia syabihan bil mudhaf. Karena dia syabihan bil mudhaf. Tandanya yang menyerupai itu hal nggak jadi halihi gitu Ustaz. Enggak ya? Enggak. Haluhu, karena mustaqiman itu isim fa'il, dia beramal-amal fi'il. Halu di situ haluhu sebagai fa'il. Fa'il yang mustaqiman. Nah, antum kalau baca halihi, hali ya, berarti dia sebagai mudhaf ilaihi, di atas sudah ada. Mudhaf. Ini mudhaf, dan ini sebagai mudhaf ilaihinya. Nah, jadi ada berapa syaratnya tadi? Ada 4 ya. Ada 4 syarat. Tapi ini sudah dipahami ya. Intinya isim la itu ada 3. Bisa mudhaf, bisa mufrad, bisa mudhaf, atau bisa syabihan bil mudhaf. Nah. Baik. Udah ya, kita hapus. Tadi syaratnya apa, Ikhwan? Isimnya harus nakirah. Baik, isimnya harus nakirah. Contoh, kalau isimnya ternyata tidak nakirah. Contohnya Muhammadun. Muhammadun fiddari. Muhammadun fiddari. Nah. Bagaimana kalau kita datangkan la di situ? La nafil jins. Nah. Maka tidak terpenuhi syaratnya. Ya, karena dia harus nakirah. Kalau begitu la-nya diilgha. Nah. Diilgha dan harus didatangkan dan harus diulangi la-nya. Nah, contohnya la Muhammadun fiddari wala bakrun. Muhammad tidak ada di rumah, tidak pula bakar. Jadi la-nya tidak beramal, harus diilgha. Harus diilgha la-nya. Nah, berarti dibaca Muhammadun, tidak dibaca Muhammada. Kenapa? Karena Muhammad ini isim nakirah. Muhammad ini adalah isim ma'rifah.
isim ma'rifah. Nah, yang kedua apa tadi? Ini harus, isimnya mutasil. nah, isimnya harus Isimnya muttasil. bertemu. Nah, kalau dia tidak muttasil, maka wajib diilgha. Wajib diilgha. Nah. Contohnya apa? La fid dari rajulun. La fid dari rajulun. Kata beliau, fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib tikraru la. Yang kedua al-mubasyarah. La fid dari rajulun. Wala imra'atun. Nah. Terpisah dengan kata fiddar. Terpisah dengan kata fiddar. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Ingat ya, ini contohnya tidak memenuhi syarat ya. Khobarnya harus nakirah. Khobarnya harus apa? Nakirah. Khobarnya nakirah. Nah. Kemudian yang keempat, di khobar nakirah. Tidak dapat ini contoh la rajula fiddari. Nah, la rajula fiddari. Ada fiddari jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Takdirnya la rajula mawjudun fiddari. Nah, dia harus nakirah. Tapi tidak ada contoh. Sampai detik ini saya tidak ingat contoh tentang jika khobarnya ma'rifah. Nah, yang karena khobar pasti nakirah, ya kan? Karena khobar pasti nakirah. Mubtada dalam mubtada khobar pun ya mubtadanya umpamanya hadza kitabun, ini adalah kitab. Mubtada khobar. Nah, mubtada khobar. Sedangkan inna wa akhawatiha itu masuk dalam mubtada khobar. Jadi apa namanya? Khobar harus nakirah ini sudah pasti. Makanya dalam syarah-syarah tentang matan jurumiyah tentang hal ini tidak disebutkan hal itu karena memang sudah pasti nakirah, nggak ada ceritanya tidak memenuhi syarat, ya. Oleh karena itu dalam sebagian buku, ya, pengarangnya tidak menyebutkan tentang syarat ini, syarat yang ketiga ini. Nah, sebagian buku, karena itu sudah pasti, tidak ada apa namanya khobar yang ma'rifah. Baik. Yang keempat, la tatakarrar
takarrar la, ya, tidak boleh la-nya terulang. Kalau terulang la-nya maka boleh nasab, boleh ilgo, boleh diamalkan, boleh ilgo. Contohnya apa? Yang tidak memenuhi syarat ini, la rajula fid dari, la rajula fid dari wala imra'ata. Ya. Ilgha bisa diamalkan, berarti kalau ini kan tidak memenuhi syarat, ya. Ketika dia tidak memenuhi syarat maka boleh antum i'mal, boleh dibaca la rajula, boleh juga antum baca la rajulun fiddari wala imra'atun. Nah, baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya, tafadhol. Saya kira mudah lah insyaallah, ya. Nah, berikutnya nanti kita masuk di bab munada. Nah, ada yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, kalau ada bertanya, saya ingin bertanya kepada antum. Ya. Ini insyaallah taala, ya, kalau sudah selesai, tinggal beberapa bab lagi, ya. Antum mau lanjut naik ke jenjang kitab berikutnya atau kita cukupkan sampai di sini robarnya? Lanjut Ustaz. Yang lain? Ya, Baru lanjut. Lanjut. 17 orang di sini. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Baik, Kurang. lanjut ya. Baik, bismillah, kita lanjut. Ya, nanti kitabnya saya yang tentukan. Besok lah insyaallah taala. Jadi mulai besok kalau saya sebutkan kitabnya, antum harus beli kitabnya. Ya, antum harus beli kitabnya. Yang tidak punya kitab, ya, tidak diperbolehkan masuk kelas. Nah, dan masing-masing harus fotokan kitabnya, bosnya dia sudah beli kitabnya. Nah, ini kan kita kan masih ada beberapa bab lagi, ya. Jadi mulai dari sekarang antum beli kitabnya. Nah, antum beli kitabnya. Ya, kita langsung masuk ke Qatrun Nada, biiznillah. Kita masuk langsung ke Qatrun Nada. Alhamdulillah dah punya, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, nanti kawan-kawan yang belum punya, ya, silahkan dibeli. Cetakan apa? Terserah antum cetakan apa. Saya sarankan antum belinya cetakan Saudi. Jangan beli cetakan Mesir atau cetakan Yaman atau yang lain-lainnya. Nah, kalau antum punya duit, tapi cetakan Saudi itu biasanya lebih mahal. Ya, tapi saya sarankan antum beli, tidak apa-apa mahal. Nanti duit antum akan ditanya di akhirat, antum habiskan untuk apa? Antum beli kitab, belajar. Ya. Karena kenapa saya anjurkan cetakan Saudi? Biasanya cetakan Mesir, cetakan Yaman itu biasanya ada sakot, ya, ada kekurangan, ada kekeliruan, salah cetak dan segala macamnya. Nah, ini menurut pengalaman ketika kita muqabalah nusakh. Jadi terkadang yang sering benar itu kalau muqabalah nusakh itu apa namanya, kita cek, kita periksa masing-masing, ya, santri punya beberapa kitab berbeda dengan cetakan ustadznya. Nah, itu bisa kita cocokkan, ya, antara 5 nuskhah umpamanya, ada 5 cetakan, dan yang paling sering benar itu pasti cetakan Saudi, yang paling sering, ya, walaupun terkadang juga ada cetakan selain cetakan Saudi yang tidak salah, artinya benar. Nah, cuman kita anjurkan seperti itu. Nah, terkadang ada yang hilang sampai beberapa paragraf, nah, ya, macam-macam lah. Nah,
Jadi antum cari dari sekarang. Antum siapkan kitab Qatrun Nada. Nanti sebelumnya insya Allah ta'ala kita akan praktek baca kitab ya. Kalau antum mau ini, biar lebih gampangnya antum ikuti dars setiap pukul 1 siang ya, selama saya di sini. Pelajaran kitab Al-Ubudiyah. Ya, antum beli syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, antum beli kitabnya ya. Setelah itu antum ikuti darsnya. Kalau antum nggak punya waktu ya antum bisa nonton di waktu yang lain, tapi lebih bagus ikut darsnya secara langsung supaya antum bisa langsung mengecek ya kemampuan antum dalam berbahasa Arab. Ini saya sudah sebutkan ya sebelumnya. Antum baca kitabnya, antum tandai salah mau benar terserah. Nah, ya, nanti antum cocokkan dengan bacaan Ustadz di pelajaran. Ya. Untuk sementara ini kita gunakan syarah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Walaupun syarah Syekh Al Fauzan itu dicetakan Saudinya biasanya itu ada harokatnya, tapi tidak semua berharokat. Kadang ada harokatnya. Tidak mengapa, tetap antum berusaha untuk membiasakan diri membaca kitab-kitab tulisan-tulisan bahasa Arab yang tidak berharokat, itu untuk melatih ya, kemampuan antum. Insya Allah taala kalau antum terbiasa seperti itu, antum akan mudah untuk memahami dan terbiasa untuk membaca kitab. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita tutup. Bertanya, Ustaz. Tonton. Yang mau keluar silahkan, sudah lewat 5 menit. Nah, silakan. Istimlahnya itu tidak ditanwin, Ustaz ya? Enggak ditanwin. Kalau dia mufrad. Ditanwin ya. Ya, dia tidak ditanwin kalau dia mufrad. Kalau dia syabihan bil mudhaf ditanwin kayak tadi, la mustaqiman haluhu fid dar. Kemudian apabila ada pengulangan juga nggak apa-apa, Ustaz. Pengulangan ya, dengan wa ataf gitu, Ustaz. Kalau pengulangan berarti tidak memenuhi syarat. Ini. Ya. Allah tatakarrar la. Kalau terulang berarti tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat bisa antum baca la rajula fid dari wala imra'atah. Kalau antum ilgha tidak memfungsikan la-nya, ya berarti kembali ke asal la rajulun. Tidak boleh antum katakan la rajulan. Karena di situ dia mudhaf mufrad. Kalau la rajula wala imra'ata fid dari, La rajula wala imra'ata fid dari. La rajula fid dari. La rajula wala imra'ata fid dari. Nah, maksudnya la-nya terulang. Oh, nah, maksudnya la-nya terulang maksud antum? Ya sama, la rajula wala imra'ata fid dari. Tidak terulang. Kan disebutkan di situ oleh pengarangnya. Disebutkan oleh pengarang di situ, fa in taqarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. La rajula fid dari. Boleh itu juga katakan la rajula fid dari wala imra'ata, atau la rajula wala imra'ata fid dari. Taqarrarat. Ya, jadi la-nya terulang 2 kali. Makanya seperti ini boleh antum mengamalkan la rajula di fathah. Boleh juga antum ilgha, berarti la rajulun wala imra'atun fid dari. Boleh. Oh iya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini. Yang mau bertanya lagi nanti boleh di grup WhatsApp. Insyaallah ba'da asar sampai maghrib. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.